Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desa Gita akan mempresentasikan materi tentang elemen negara. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas yang meliputi sistem budaya, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem hukum. Next. Baik, di sini saya akan membahas tentang pokok bahasan yang pertama, yaitu sistem budaya. Menurut Baskaran 2007, maksud budaya dalam bisnis internasional adalah hal yang merujuk pada etnis, adat istiadat, dan juga kepercayaan dalam berperilaku bisnis maupun negara tempat pemasaran. Nah, budaya ini dibentuk oleh beberapa elemen, diantaranya ada struktur sosial, nilai atau perilaku, bahasa, komunikasi, dan juga agama. Yang pertama yaitu struktur sosial. Struktur sosial menjadi salah satu elemen pembentuk budaya karena dalam struktur sosial terdiri dari individu yang membentuk keluarga dan anggota dari sebuah kelompok. Dalam kelompok-kelompok sosial inilah terdapat strata sosial yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, status pernikahan, status ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu nilai atau perilaku. Nilai adalah kumpulan prinsip dan standar yang diterima oleh anggota dalam sebuah masyarakat, sedangkan perilaku adalah mencakup tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu bahasa. Di dunia ini terdapat lebih dari 3.000 bahasa dan lebih dari 10.000 dialek yang berbeda. Bahasa itu menjadi pembeda yang utama dalam kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Dari bahasa kita bisa membedakan budaya yang ada. Nah, perbedaan bahasa itu dapat menyebabkan perbedaan persepsi yang mengaruh kepada konflik. Para pelaku bisnis internasional itu harus benar-benar menguasai bahasa counterpart sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang ditimbulkan dari perbedaan bahasa tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu komunikasi. Komunikasi menjadi bagian dari budaya, karena dengan komunikasi ini, setiap anggota masyarakat dapat berhubungan. Komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, yakni melalui perilaku. Kemudian yang terakhir, yaitu agama. Agama ini memberikan batasan peran individu dalam masyarakat. Agama pula mempengaruhi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya, bagi kaum muslimin, penganut agama Islam itu ada makanan yang halal dan juga ada makanan yang haram. Next. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus atau contoh nyata dari pentingnya sistem budaya di lingkungan atau dalam lingkup bisnis internasional. Nah, contoh nyatanya ini, kita tahu bahwasannya negara Arab Saudi ini sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, di mana menegakkan hukum-hukum kesopanan yang ketat pada wanita, sesuai dengan budaya dan juga hukum Islam yang mana melarang wanita ini untuk menunjukkan kulitnya selain dari wajah dan juga telapak tangan. Nah, maka dari itu, dari budaya yang sudah turun-temurun di Arab ini, maka untuk perusahaan-perusahaan rekaman dalam melakukan strategi pemasaran pun harus atau dituntut untuk memahami akan keyakinan dan tradisi budaya di negara Arab Saudi ini, sehingga seluruh perusahaan rekaman itu jika ingin memasarkan produknya ke pasar Arab Saudi juga harus menyesuaikan cover albumnya untuk menghindari pelanggaran, sehingga pemerintah Arab Saudi pun tidak melarang pemasaran cover musik atau cover yang menjadi produk dari perusahaan tersebut. So, that's why the culture in the country very important for international business. Karena budaya dalam konteks bisnis internasional ini membantu kita untuk dapat mengontrol adanya perbedaan nilai-nilai dan norma dalam interaksi antara aktor di pasar. Pemasaran perusahaan juga akan berjalan lancar apabila berhasil adaptasi dan toleransi terhadap budaya pasar setempat. Jadi, memang ketika kita sedang menjalankan sebuah bisnis yang skalanya itu internasional, maka mau tidak mau kita juga harus memahami atau harus mampu beradaptasi dengan budaya di negara tersebut, sehingga
dari perbedaan-perbedaan budaya antara negara tempat kita berbisnis dengan negara di negara tempat kita lahir, itu bisa mudah untuk beradaptasi, baik itu dari segi produknya maupun dari segi bagaimana pengemasan produk tersebut sehingga bisa diterima oleh masyarakat setempat. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pokok bahasan yang kedua, yaitu sistem politik. Menurut Ramlan Surbakti, sistem politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebijakan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan menerapkan suatu sistem politik di sebuah negara. Yang pertama yaitu paham atau ideologi yang dianut. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang sejarahnya. Kemudian yang ketiga kondisi sosiologis. Yang keempat kondisi kultural atau budaya. Kelima, kondisi kejiwaan masyarakatnya atau psikososial. Kemudian yang keenam yaitu ada pedoman filsafat. Dan yang ketujuh pedoman konstitusi dan hukum. Nah, di sini sistem politik ini meliputi ada beberapa sistem politik yang ada di seluruh negara. Di antaranya ada liberal, komunis, parlementer, presidensial atau presidensial, otoriter, anarki, demokrasi, dan yang terakhir yaitu demokrasi transisi. Nah, kenapa sih sistem politik itu begitu penting di sebuah negara? Karena permasalahan politik ini merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perusahaan internasional. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan analisis politik sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara. Nah, kehadiran perusahaan multinasional juga sering dicurigai mendominasi perekonomian suatu negara. Dengan demikian, perusahaan asing dalam kegiatan internasionalnya ini tidak bisa mengabaikan begitu saja aspek-aspek politik dalam suatu negara. Sebab aspek tersebut variabelnya penting dalam penentuan strategi dalam perumusan kebijakan perusahaan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai sistem politik yang dianut di berbagai negara. Yang pertama yaitu ada sistem politik liberal. Menurut Cambridge Dictionary, sistem politik liberal ini adalah suatu bentuk sistem perwakilan demokrasi bekerja atas prinsip liberalisme, yaitu melindungi hak individu dengan menuangkannya pada aturan. Jadi, sistem politik liberal ini dimana membebaskan para individu untuk melindungi haknya masing-masing dan menuangkannya pada aturan. Kemudian yang kedua, sistem politik komunis. Sistem politik komunis ini adalah sistem politik yang memposisikan negara sebagai pengatur dan penguasa penuh atas segala aspek kehidupan bernegara. Jadi semuanya itu diatur oleh negara. Negara berkuasa penuh terhadap aspek kehidupan negaranya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada sistem politik parlementer. Jadi, sistem politik parlementer ini adalah sistem politik yang menjadikan parlemen ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem politik parlementer ini terdapat seorang presiden sebagai kepala negara dan juga seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Next. Baik, selanjutnya sistem politik presidensial atau presidensial. Sistem politik presidensial ini adalah sistem politik yang memisahkan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Kemudian selanjutnya yang kelima, sistem politik otoriter atau totaliter. Jadi sistem politik otoriter ini adalah sistem politik di mana segala bentuk peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara berasal dari sumber, yakni dari pemangku kekuasaan tertinggi. Kemudian yang keenam yaitu sistem politik anarki. Menurut Alexander Wentz, anarki adalah segala hal yang dilakukan oleh negara. Hal ini berarti bahwasannya anarki bukanlah sebuah sistem yang berlaku secara internasional, melainkan hanya sebuah sistem ciptaan suatu negara. Next. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi ini merupakan sistem politik yang memberikan hak setara kepada seluruh warga negara atau rakyatnya dalam proses pengambilan suatu kebijakan atau keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang kedelapan yaitu sistem politik demokrasi transisi.
Sistem politik demokrasi transisi ini adalah sistem politik yang belum stabil, di mana sistem ini diberlakukan pada masa transisi antara satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan selanjutnya. Next. Selanjutnya itu contoh kasus atau contoh nyata pentingnya sistem politik dalam sebuah bisnis internasional. Contohnya yaitu seperti kasus Enron di India, di mana kasus Enron ini sebagai perusahaan di bidang energi yang berasal dari USA pada tahun 1990 itu mencoba untuk menggarap pasar India, yaitu dengan membangun instalasi energi yang diperlukan oleh industri di India. Namun dalam pelaksanaannya, Enron ini ternyata mengalami beberapa hambatan sebelum tujuannya untuk dapat menjadi penyedia energi tunggal di India itu dapat tercapai. Nah, hambatannya itu berupa apa saja sih? Berupa halangan dan sulitnya negosiasi yang dilakukan Enron terhadap pihak pemerintah lokal Maharashtra, yaitu daerah yang akan menjadi lokasi pembangunan proyek energi yang didanai oleh Enron. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Hal ini disebabkan oleh adanya pergantian kekuasaan di mana partai penguasa yang baru di Maharashtra ini berkoalisi BJP dan Shiv Sena. Nah, BJP dan Shiv Sena ini mengangkat isu korupsi dan ajakan Swadesi dari Gandhi dalam kampanye sebelum kemenangannya. Sehingga setelah BJP berkuasa di Maharashtra, proyek Enron ini tertunda beberapa lama. BJP juga menuduh pemerintahan sebelumnya telah melakukan korupsi dan kolusi dengan Enron untuk menggolkan pembangunan proyek Enron tersebut. Walaupun tuduhan itu tidak terbukti, tapi sempat memunculkan ketegangan antara pihak Enron dengan pihak pemerintah lokal Maharashtra. Enron terus mengadakan perundingan, baik itu melalui konsolidasi dengan pemerintahan lokal Maharashtra maupun dengan upaya penekanan Bill Clinton terhadap pemerintahan India supaya proyek Enron ini dapat diteruskan. Nah, meskipun begitu, kita bisa lihat dari kasus Enron ini, walaupun mungkin dari segi ekonomis memang strateginya sangat baik bagi Enron gitu, karena di India ini menjadi salah satu pusat untuk membangun bisnisnya yang akan menghasilkan keuntungan besar. Tapi Enron juga seharusnya lebih mempertimbangkan lagi kondisi sistem politik di negara tersebut, sehingga permasalahan-permasalahan seperti tidak disetujui dan lain sebagainya karena kebijakan politik yang berubah itu bisa diatasi dengan baik oleh pihak Enron. Nah, selain itu banyak juga perusahaan-perusahaan itu salah satunya di negara kita, di Indonesia, di mana para manajer ini melakukan strategi politik dalam perusahaannya. Misalkan melalui melobi politikus, melalui dengan pemberian dana atau material gitu, di mana mereka itu melakukan simbiosis mutualisme, yakni keadaan saling ketergantungan dan saling menguntungkan satu sama lain. Setelah itu, politikus yang dimana yang dibiayai oleh oleh pengusaha tersebut itu setelah duduk di pemerintahan, maka manajer ini meminta atau mempunyai tujuan supaya politikus ini bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dari situ bisa menjaga kelangsungan perusahaan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi bisa dilihat bagaimana sih pentingnya sistem politik dalam sebuah bisnis, apalagi skalanya internasional, karena kita tahu bahwasannya antara negara satu dengan negara yang lain itu pasti memiliki kebijakan atau sistem politik yang berbeda-beda. Maka selain kita mempertimbangkan bagaimana keuntungan untuk meraih keuntungan sebuah bisnis di sebuah negara, kita juga harus memperhatikan, kita juga harus membuat strategi bagaimana sistem politik di negara tersebut, sehingga usaha kita yang sudah kita bangun, yang sudah kita rencanakan itu bisa diterima dan juga bisa terus berkembang di negara tersebut. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi ini adalah perangkat atau alat yang dipilih dan digunakan oleh suatu negara untuk memecahkan persoalan ekonomi secara menyeluruh. Nah, apa sih tujuan dari adanya sistem ekonomi ini? Tujuannya itu yang pertama
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, sebagai pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kestabilan ekonomi tanpa pengangguran. Yang keempat, distribusi pendapatan yang merata. Yang kelima, perimbangan yang wajar antara kepentingan umum dan juga kepentingan perorangan. Yang keenam, yaitu adanya dorongan atau insentif untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dan yang ketujuh, adanya koordinasi yang aktif dan efisien serta efektif terhadap semua pelaku dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sistem ekonomi. Di dunia ini pun, di seluruh dunia ini memiliki sistem ekonomi yang pastinya berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, apa saja sih sistem ekonomi yang mereka terapkan? Nah, di dunia ini ada beberapa sistem ekonomi, seperti ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan juga yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Next. Baik, yang pertama yaitu ada sistem ekonomi tradisional. Jadi sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Berikut ada keunggulan sekaligus kelemahan dari diterapkannya sistem ekonomi tradisional tersebut. Yang kedua, yaitu sistem ekonomi terpusat atau yang sering disebut dengan sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando ini adalah suatu sistem di mana kegiatan ekonominya itu dominan diatur oleh pemerintah pusat. Adapun kelebihan maupun kelemahan atau kekurangannya bisa dilihat sebagai berikut. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sistem ekonomi liberal atau sering disebut dengan sistem ekonomi kapitalis. Jadi sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi kapitalis ini adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan setiap individu dan swasta untuk menguasai kegiatan ekonomi. Untuk kelebihan dan kelemahannya bisa dilihat di samping. Kemudian yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran ini merupakan suatu sistem ekonomi yang menggabungkan lebih dari satu sistem, seperti sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi liberal maupun dengan sistem ekonomi terpusat. Adapun kelebihan maupun kekurangannya bisa dilihat di samping. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus atau contoh nyata dari pentingnya sebuah sistem ekonomi atau pentingnya untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi di sebuah negara dalam lingkup bisnis internasional. Jadi contohnya di sini ada sebuah berita yang memberitakan tentang krisis parah serta tingginya angka inflasi yang melanda Venezuela yang membuat uang itu akhirnya kehilangan nilainya. Warga pun kini terpaksa melakukan barter untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Barter itu bukan hanya untuk barang saja, tapi juga jasa, seperti misalkan jasa memotong rambut. Hal ini dikutip dari BBC pada Minggu tanggal 27 bulan 1 2019. Nah, dari contoh kasus nyata tersebut, yakni tepatnya di negara Venezuela di mana sedang adanya krisis parah gitu, di mana tingginya angka inflasi yang menyebabkan rakyat Venezuela ini sulit untuk membeli atau sulit untuk melakukan transaksi jual beli. Akhirnya mereka melakukan dengan cara lain, yakni dengan barter. Maka untuk sebuah bisnis atau untuk seorang pengusaha yang hendak melakukan sebuah bisnis multinasional atau bisnis di lingkup internasional juga harus mengetahui bagaimana sih keadaan bisnis atau keadaan dari keuangan atau kondisi ekonomi di sebuah negara. Karena kalau misalnya kita tidak mengetahui, kita tidak mau tahu, yang kita cari hanya sebatas keuntungan dan profit dan lain sebagainya, maka itu akan berdampak juga bagi kelangsungan bisnis kita. Seperti misalkan, tanpa kita ketahui bahwasanya Venezuela sedang mengalami krisis parah, kemudian kita membangun sebuah bisnis yang berskala internasional itu di Venezuela, maka otomatis yang terjadi bisnis kita tidak laku dan juga akan bangkrut. Disebabkan karena memang di sana pun keadaan kondisi ekonominya pun sedang terpuruk dan sedang dilanda oleh krisis parah yang diakibatkan oleh adanya inflasi yang tinggi. Maka memang sebuah bisnis internasional juga harus mengetahui keadaan sistem ekonomi maupun keadaan ekonomi yang sedang tengah dirasakan di sebuah negara.
Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang sistem hukum. Jadi, isu-isu hukum dalam dunia bisnis internasional diantaranya yang pertama, yaitu mengenai peraturan perdagangan dan investasi, kemudian yang kedua tentang perlindungan kepemilikan intelektual, yang ketiga peraturan arus keuangan, yang keempat tentang perpajakan, yang kelima keperluan pelaporan, yang keenam peraturan kepemilikan, yang ketujuh hubungan kontrak, yang kedelapan perlakuan-perlakuan internasional, dan yang kesembilan resolusi perselisihan. Nah, sistem hukum yang ada di suatu negara ini yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis internasional di sebuah negara secara umum dapat dibedakan menjadi tiga, yakni ada hukum adat atau common law, kemudian yang kedua ada hukum perdata atau code law, dan yang ketiga yaitu ada hukum agama atau theoretic law. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ketiga jenis hukum yang mempengaruhi kelangsungan bisnis internasional yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada hukum adat atau common law. Jadi, hukum adat ini atau biasa disebut juga dengan hukum kebiasaan itu didasarkan pada tradisi, presiden, dan kebiasaan serta pemakaian di masa lalu. Jadi, kalau misalnya hukum adat itu biasanya dari tradisi atau kebudayaan yang memang sudah turun-temurun dari masa-masa sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu ada hukum perdata atau code law atau hukum sipil law. Nah, jadi hukum perdata ini didasarkan pada seperangkat undang-undang atau peraturan-peraturan yang sangat rinci serta komprehensif dan diorganisasikan menurut subjek permasalahan menjadi sebuah kitab undang-undang. Jadi kalau misalkan hukum perdata ataupun hukum sipil itu biasanya yang berlaku di sebuah pemerintahannya. Biasanya ada kitab-kitab undang-undangnya tersendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu hukum agama atau theoretic law. Jadi, hukum agama itu didasarkan pada perintah agama. Contohnya itu untuk penerapan hukum agama yang paling baik ada di negara Arab Saudi, di mana mereka itu menerapkan hukum Islam yang memang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh nyata atau contoh kasus dari pentingnya sebuah hukum atau pentingnya sistem hukum dalam kelangsungan bisnis internasional. Contohnya di sini ada peran kontrak atau peran hukum kontrak dalam perdagangan bebas atau internasional itu yang masing-masing budaya itu memiliki perbedaan. Contohnya itu budaya barat dengan budaya negara-negara timur. Contohnya di sini budaya baratnya yakni negara Amerika, di mana negara tersebut memandang bahwasanya hukum itu sebagai hak atau right, sehingga menegakkan hukum kontrak itu adalah menegakkan hak yang merupakan kewajiban bagi pihak lain. Kontrak itu bagi mereka merupakan dokumen hukum. Jadi jika timbul perselisihan, itu para pihak harus kembali kepada kontrak dan mereka tidak segan-segan untuk menyelesaikan masalah tersebut di pengadilan ataupun secara hukum. Berbeda dengan budaya yang diterapkan atau yang menjadi tradisi atau yang sudah diyakini oleh bangsa-bangsa atau negara-negara timur, seperti contohnya di Cina, di Korea, kemudian di Jepang. Secara tradisional, mereka itu menganggap bahwasanya hukum itu sebagai perintah atau order dari penguasa untuk menjaga ketertiban. Nah, dari sudut tradisi yang berakar dari ajaran Konfusius, jadi hukum itu selalu berdampingan dengan hukum. Oleh karena itu, bagi orang Cina, orang Jepang, maupun orang Korea, itu enggan atau rada sungkan bahasanya membawa sengketa bisnis itu ke hadapan pengadilan, karena menurut mereka hukum itu hanya atau pengadilan itu tempat bagi mereka-mereka yang melakukan tindak kriminal ataupun kejahatan saja. Jadi maka dari kasus ini kita bisa menarik kesimpulan atau bisa melihat bahwasannya memang sangat penting sebuah sistem hukum yang ada di negara. Karena kita bisa lihat dari negara Amerika dengan perbandingan dengan negara-negara di timur itu berbeda pandangannya atau pemikirannya terhadap hukum tersebut. Kalau misalkan di Amerika mereka
berpendapat bahwasanya segala sesuatu itu bisa atau jika timbul perselisihan itu bisa harus kembali lagi ke pengadilan atau harus diselesaikan secara hukum. Sementara lain gitu yang dipikirkan atau lain dari kacamata negara-negara di timur, mereka itu menganggap bahwasannya kalau misalkan terjadi perselisihan kontrak yang mereka lakukan secara damai, secara kekeluargaan, tidak dibuka pengadilan, karena bagi mereka jika pengadilan itu hanya tempat-tempat untuk mereka-mereka yang melakukan tindak-tindak kriminal ataupun orang-orang jahat lainnya. Jadi bisa dilihat bahwasannya memang kita juga dalam melakukan bisnis internasional itu harus mengetahui bagaimana sih pandangan suatu negara terhadap sistem hukumnya, bagaimana sih sistem hukum negara tersebut diterapkannya, sehingga tidak terjadi kendala ataupun kasus-kasus maupun kejadian-kejadian yang mengakibatkan suatu bisnis internasional atau suatu bisnis yang hendak dibangun di sebuah negara itu justru malah berakhir tragis atau berakhir bangkrut dan tidak bisa dikembangkan lagi. Next. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menarik kesimpulan maupun memberikan saran tentang materi yang sudah saya jelaskan. Jadi kesimpulannya bahwasannya bisnis internasional ini merupakan suatu bisnis yang dipengaruhi oleh beberapa elemen atau sistem dari masing-masing negara yang berbeda. Tidak hanya dipengaruhi oleh kultur atau budaya setiap negara saja, namun faktor-faktor lain pun seperti sistem politiknya, sistem ekonomi, dan juga sistem hukum itu turut serta mempengaruhi keadaan suatu bisnis yang skalanya internasional atau multinasional, di mana sistem hukum ini erat kaitannya berpengaruh dalam hal prosedur pendiriannya dan pengoperasiannya sebuah bisnis internasional, sedangkan pemerintah memiliki kekuasaan pada area tertentu yang juga memiliki hubungan yang erat kaitannya, legal ataupun tidaknya, itu adanya kepentingan politik di dalamnya. Saran dari saya bahwasannya dalam menjalankan sebuah bisnis yang skalanya internasional itu, maka mau tidak mau kita juga harus mengetahui gitu seluk-beluk negara yang akan menjadi tempat bisnis tersebut dijalankan, mulai dari segi kulturnya atau sistem budayanya, kemudian sistem politiknya, sistem ekonomi, bahkan sampai kepada sistem hukumnya. Hal ini dimaksudkan agar bisnis yang dijalankan itu tidak menemui kendala yang menghambat proses atau perjalanan bisnis tersebut, dan bisnis tersebut akhirnya bisa terus meraih profit sekaligus bisa survive dengan kondisi negara yang ada. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.